Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Rangkuda dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika peminitan, yaitu pengertian distribusi binomial dan bersyarat, beserta rumus dan contoh soal. Pengertian distribusi binomial. Binomial identik dengan kata dua. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang muncul angka pada pelemparan uang koin. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Saat membahas distribusi binomial, kamu akan dikenalkan dengan istilah variabel acak binomial, yakni variabel yang diperoleh dari hasil percobaan binomial. Rumus distribusi binomial dengan Px sama dengan peluang variabel acak, N sama dengan banyak percobaan, X sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan. Dalam kurung, X sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. P sama dengan peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, dan Q atau Q kecil sama dengan peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Selanjutnya yaitu rumus distribusi binomial kumulatif. Rumus distribusi binomial kumulatif ini berlaku untuk menentukan peluang suatu kejadian yang diharapkan muncul paling banyak X kali dari beberapa percobaan. Rumusnya sama persis dengan rumus sebelumnya, yaitu dengan P sama dengan X, Px sama dengan peluang variabel acak, N sama dengan banyak percobaan, X sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan, yaitu dalam kurung X sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. P peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, dan Q atau Q kecil sama dengan peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Joseph melemparkan saja masuk kepada contoh soal, yaitu total distribusi binomial. Joseph melemparkan uang koin sebanyak 12 kali. Berapakah peluang muncul gambar sebanyak 8 kali? Pembahasannya yaitu diketahui N sama dengan 12, X sama dengan 8. Ditanya yaitu P dalam kurung X sama dengan 8 sama dengan titik-titik. Jawab. Mula-mula tentukan dahulu peluang muncul gambar dan angka pada satu pelemparan. Dalam hal ini, Josel mengharapkan muncul gambar, sehingga peluang muncul gambar dinyatakan sebagai P, sementara peluang muncul angka sebagai Q. Oleh karenanya hanya ada dua kemungkinan, maka peluang muncul angka Q sama dengan 1/2 dan peluang muncul gambar P sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul gambar sebanyak 8 kali dari 12 pelemparan adalah 0,12. Contoh soal 1, pembahasan. Diketahui N sama dengan 5 kali, X sama dengan 3. Ditanya itu P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan titik-titik. Jawab. Mula-mula buatlah tabel kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 8 pada pelemparan tersebut. Jadi seperti inilah bentuk tabelnya, yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu 6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Dengan demikian peluangnya adalah, sementara peluang muncul mata dadu yang jumlahnya bukan 8 dalam kurung Q adalah sebagai berikut. Jika yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 2 kali pada pelemparan tersebut, maka jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 3 kali dan pelemparan tersebut adalah 0,02. Contoh soal 2 yaitu di suatu kota terdapat 3 bola hijau dan bola kuning. Jika dilakukan pengambilan satu bola sebanyak 6 kali dengan pengambilan sebelumnya berapakah peluang terambilnya bola kuning sebanyak 2 kali? Bahasan. Diketahui N sama dengan 6, X sama dengan 2, total bola sama dengan 5. Ditanya P dalam kurung X sama dengan 2, balas kurung sama dengan titik-titik. Jawab. Dalam kasus ini kejadian terambilnya bola kuning dianggap sebagai kejadian sukses atau dalam kurung P, sementara kejadian terambilnya bola
hijau dianggap kejadian gagal atau dilambangkan dengan dalam kurung Q. Mula-mula kamu harus menentukan peluang terambilnya bola kuning dan bola hijau, yaitu bola hijau ya. Selanjutnya tentukan peluang terambilnya bola kuning sebanyak 2 kali pada 5 kali pengambilan dengan pengembalian. Jadi peluang terambilnya bola kuning sebanyak 2 kali adalah 0,31. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.